Halo? Iya, Mah? Ah, cemilan? Oh iya, bentar aku cariin ya. Ada sahabat ragam. Tahu nggak sih, jadi aku tuh disuruh mama aku cari cemilan. Kan lagi mendung ini ya, suasananya enak buat nyemil. Tahu nggak kalian cari cemilan di mana? Kita cari aja deh. Yuk. Hai sahabat ragam, sekarang kita udah berada di rumah produksi Isnita Snack. Jadi mari kita sedikit mengulik tentang Isnita Snack ini. Ayo. Sahabat ragam, tak bisa disangkal, Indonesia terkenal dengan masyarakatnya yang gemar jajan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya variasi jajanan, mulai dari jajanan lokal hingga modern. Nah, hari ini kita akan mengulik beberapa jajanan lokal yang cocok banget buat ngemil di cuaca mendung seperti ini. Jadi, yuk kita langsung cus ke tempat produksinya. Isnita Snack adalah usaha yang bergerak di bidang makanan dan memproduksi jajanan lokal dengan bahan-bahan dasar seperti singkong, pare, dan lain sebagainya. Berawal dari hasil panen singkong yang terasa sayang jika tidak diolah, usaha milik Ibu Isnita ini akhirnya mulai dikembangkan dan telah berjalan selama 10 tahun sampai dengan hari ini. Isnita Snack menghasilkan produk-produk yang juga cocok untuk dijadikan oleh-oleh seperti keripik singkong, keripik pare, geliti, dan masih banyak lagi. Halo sahabat ragam, sekarang kita udah bersama dengan Ibu Isni ya. Sekarang mari kita berbincang-bincang dengan kalau boleh tahu ini Isnita Snack ini udah sejak kapan ya? Sekitar 10 tahun yang lalu dari awal Awal kita nikah itu belum ada usaha keripik ya. Terus waktu itu cuma menggoreng kerupuk ya, terus itu ayah saya pulang panen singkong, gara-garanya itu kok dibiarkan saja tidak diolah gitu, terus akhirnya kita olah buat keripik, terus kita rasa-rasanya kok enak, kok empuk, akhirnya kita coba titip ke warung. Oh kok laku, kok minat pembelinya ada gitu, terus kita lanjut 2014. 10 tahun ya sahabat ragam usaha Ibu Isni ini. Sekarang itu karyawannya sekitar berapa ya, Bu? Karyawan tuh kalau yang menetap soalnya rata-rata anak sekolah, terus tetangga-tetangga yang bantu. Jadi yang tetap di sini cuma ada beberapa, yang ada 4 lah sekitaran. Terus yang lain dibawa pulang. Kalau proses begini kan biasanya dibawa pulang, bisa dibawa pulang. Terus kalau sudah selesai dikembalikan ke sini. Jadi tidak harus di sini. Yang harus di sini bagian pengupasan, bagian penggorengan, pengemasan kan harus di sini. Kalau seperti ini bisa dibawa pulang. Jadi di sini bisa dilihat udah ada singkong juga ya sahabat ragam. Nah, kalau boleh tahu hasil produksinya apa aja, Bu, selain tempat keripik singkong ya? Iya. Kita itu singkong bisa buat 3 macam, yaitu buat geliti, lagi ada buat keripik singkong sama yang namanya kletek di sini. Ya, jadi singkong dibuat tiga macam. Terus yang lain ada keripik pare, keripik ngote, keripik sukun, keripik tempe. Keripik tempe itu awalnya kita tidak sengaja buat juga. Kan keripik telo ini kan setelah dipasah itu ya. Kan itu patinya larut, patinya larut, terus lama-lama kok dibuang terus gitu, dikasihkan tetangga kok apa ngasih ginian gitu, terus akhirnya kita olah keripik tempe sagu kan bahannya dari padi ya. Nah, jadi itu padi, daripada membuang kita buat keripik tempe sagu. Oh iya, daripada dibuang sia-sia ya. Iya. Kulitnya pun kita juga tidak dibuang. Kita ada usaha domba, peternak domba juga, kita manfaatkan kulit singkong itu buat pakan domba. Jadi kalian kalau mau usaha harus seperti itu ya teman-teman, harus berpikir ulang lagi ya. Iya. Sisanya bahan-bahan sisanya mau dipakai apa ya? Iya. Lagi. Terus dari limbahnya juga tidak kebuang, itu diambil petani-petani buat pupuk. Limbahnya fermentasi kan limbahnya bersih kan, itu nggak seperti kalau di desa kan rumput itu langsung dipakan kan kotor berserakan ya. Kalau fermentasi kan bersih, jadi kalau kotoran kambing itu juga bersih, jadi petani lebih suka ambil gitu. Kalau tadi kan ada banyak ya, mana pare, itu yang paling waris itu yang mana sih?
yang banyak peminatnya di sini biasanya yang diambil gudang besar, gudang jajan itu keripik pare, keliti sama kletek. Kalau keripik singkong biasanya peminatnya malah yang kan keripik singkong paling harganya paling ekonomis. Ya, itu biasanya buat oleh-oleh, ya buat masuk toko-toko yang hari-harian malah larisan yang keripik singkong. Cuma kalau pas hari lebaran, hari-hari besar gitu yang rame keripik pare, keripik kletek, keliti itu paling rame, paling banyak diminati hari raya. Masih hari biasa juga banyak yang kita juga masuk grosir-grosir gitu. Selain sales juga masuk grosir. Oh ya, kalau boleh tahu kayak singkong ini tuh itu suppliernya biasanya ada sendiri mengenai singkong atau Singkong itu kan kita milih ya. Tidak semua singkong bisa dibuat. Kita milih yang super, milih yang nomor 1, milih yang meduk, apa ya bahasa Indonesia meduk, yang empuk. Karena empuk itu sangat memastikan hasil maksimal tuh yang clean. Jadi kalau ada petani ngirim, kita lihat barang dulu bagus apa tidak. Tapi kita juga ada supplier harian, maksudnya supplier itu bisa diandalkan. Kalau tidak bagus dia tidak berani bawa ke sini. Berarti juga kalau misalnya ada yang mau kirim juga Bisa, ya, iya biasanya tetangga tuh suka kirim ke sini juga. Tapi kita lihat dulu singkongnya masuk tidak. Ya, berarti singkong yang dipakai ini bukan sembarang singkong ya? Bukan, harus milih. Iya, ini udah singkong-singkong yang lolos seleksi. Iya. Kalau boleh tahu tahap yang paling sulit dalam produksi ini apa ya, Bu? Dalam Dulu awal usaha kita pernah apa ya? Kita beli singkong itu sampai 2 kental, buang semua. Diolah itu seperti kaca tuh rasanya, keras, terus sudah tidak layak. Jadi pertama kita sebelum mengenal ini singkong yang bagus seperti apa, singkong buat keripik seperti apa, itu kita beli di online. Oh ada keripik singkong murah, ayo beli langsung 2 kental, 3 kental, digoreng nggak bisa dimakan, keras gitu. Kalau hal yang paling sulit ya sekarang pemilihan bahan sudah hafal, tidak terlalu sulit lah. Hal yang paling sulit kadang ya apa ya? Kadang pemasaran mungkin dia. Keripik itu tidak seperti bahan pokok, kadang musiman. Kalau pas hari hujan musim keripik ya kan, kalau pas musim panas musim jualan es gitu. Jadi pasang surut mesti ada. Oh iya. Jadi ada momen-momen tertentu di Iya. 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 Tapi alhamdulillah hari-hari biasa kita tetap setiap hari ada sales, setiap hari kita juga ada masuk di toko-toko besar. Kalau tahu untuk penjualannya di sini sudah sampai mana, Bu? Daerah-daerah sini saja atau Sudah, kita juga sudah pernah kirim ke luar negeri. Itu luar negeri itu teman sendiri banyak kerja di sana itu, banyak majikan-majikan di sana mau. Mungkin saya belum ada channel untuk impor ya. Cuma dilihat dari apa ya? Dilihat dari itu respon orang sana itu pada suka. Jadi banyak mbak-mbak yang kerja di sana ikut jual. Kirimkan misal ke Hong Kong, ke Taiwan itu. Oh, jadi ikut jual di sana. Jual di ekspor sampai luar negeri ya? Tapi masih belum diekspor toko-toko, cuma dari respon orang sana suka terus mau lagi dikirimin lagi gitu. Jadi untuk produksinya sendiri ada hari liburnya atau? Produksi sendiri biasanya hari Minggu kita kasih waktu buat anak-anak. Kita hari Minggu kita libur, kita punya anak, kita punya keluarga, butuh liburan juga. Ya. Oh, yang terakhir nih, Bu, yang sahabat Agam pasti kesal dan itu bangunnya boleh diceritain apa? Harapan ke pemerintah. Karena saya tuh dari awal bukan orang kaya ya, bukan orang tua juga orang bukan ada, jadinya mulai dari nol, kita mulai merintis dari sangat-sangat nol sekali. Jadi kalau keluh kesah saya tuh ya, kita merintis dari kecil, alhamdulillah sekarang lebih banyak produksi, lebih banyak peminat.
dulu ya juga sering nangis, sering usaha gagal, sering ditolak toko juga. Iya, rasanya apa ya yang kurang kok begini amat gitu. Tapi alhamdulillah toko sekarang sudah banyak yang minat, sudah masuk toko, sudah ada yang mau gitu. Lalu harapan saya dari pemerintah, mohon apa ya, seperti saya usaha kecil-kecil, mohon bantuan dari pemerintah lah, semisal bantuan alat-alat apa gitu, biar kita lebih bisa memaksimalkan kerjanya, bisa membantu tetangga yang kiranya butuh pekerjaan gitu. Begitu banyak olahan keripik di sini. Di antaranya adalah keripik sukun, keripik gote, keripik tempe, geliti, keripik pisang, keripik jamur, keripik pare, keripik singkong, dan masih banyak lagi. Setelah mendengar penjelasan mengenai awal mula dan mengulik lebih dalam usaha Ibu Isni ini, kurang afdol rasanya jika kita tidak intip sedikit proses pembuatan dari keripik-keripik ini. Nah, sahabat ragam, kalau ini itu namanya adalah geliti, tapi ini tuh khusus yang kemasan 2 kilo ya. Jadi kalian kalau mau nyetok di rumah, ini bisa tahan 2-3 bulan loh. Nih, sekarang kita cobain ya. Ini saja ya. Nih, ini gelitinya ini. Mari kita coba rasanya seperti apa ya. Jadi rasanya tuh empuk banget, kayak empuknya tuh renyah. Terus rasa singkongnya kerasa banget dan pasti manis ya. Manis, renyah, dan kerasa singkong. Kalau dari aku sih 10/10 ya. Kalian mau coba nih? Salah satu jajanan yang menarik di sini adalah geliti. Geliti adalah satu jajanan tradisional dari singkong yang populer di Indonesia. Singkong yang telah dikupas harus direbus selama setengah jam terlebih dahulu, kemudian baru dipotong secara manual. Selain geliti, jajanan unik lainnya yaitu keripik letek yang juga berasal dari singkong yang dihaluskan, kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, daun jeruk, kemudian dibentuk bulat dan pipih agar renyah ketika dimakan, baru kemudian digoreng. Oh iya sahabat ragam, di sini ada jajanan yang proses pembuatannya paling lama loh. Ada yang bisa tebak? Sini aku kasih tahu. Keripik pare adalah snack dengan proses pembuatan paling lama, yaitu butuh waktu sekitar 3 jam perendaman untuk menghilangkan rasa pahitnya. Penasaran kan seperti apa rasanya? Nah, selain geliti ini, ada juga nih di sampingnya keripik pare. Kalian tahu kan, pare itu rasanya kayak gimana? Ih, aku aja kayak gak mau kan makan pare. Sekarang kita coba nih, keripik pareku dari Ibu Isni ini rasanya seperti apa? Kita cobain ya. Pare. Bener-bener nggak ada pahitnya sama sekali. Ini adalah hasil dari proses 5 jam pembuatan ya. Jadi Bu Isni menyampaikan kalau pare ini prosesnya adalah snack yang prosesnya membutuhkan waktu paling lama, sampai 5 jam. Makanya rasanya bisa sampai seenak ini. Satu lagi ya. Bener-bener nggak ada pahitnya sama sekali, dan pastinya kerennya renyah banget. Tentunya, selain 2 makanan unik tadi, masih banyak snack lain seperti keripik singkong, keripik tempe, keripik pisang, dan masih banyak lagi. Jajanan di sini diproduksi dan didistribusikan ke konsumen setiap harinya. Nah, sahabat ragam, kalian lihat sendiri kan, snack-snack ini sedang dalam proses distribusi ke konsumen. Jadi kalian kalau mau snack ini, buruan ke sini. Kalian bisa hubungi kontak di bawah ini ya. Jangan lupa saksikan terus episode selanjutnya Ragam UMKM hanya di Java Televisi. Saya Rita Sania pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!